Salam sejahtera buat kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Kristal Peniman Jibua. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang, Batch 3 tahun 2025. Hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober 2025, saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja dalam jabatan dengan materi sifat gereja yang Katolik. Semoga Bapak Ibu berkenan untuk menyaksikannya. Terima kasih. Maka hari ini kita mulai pelajaran kita dengan tema gereja yang Katolik. Maka untuk itu, sebelum kita memulai pelajaran kita, lebih bagus kita bernyanyi dan berdoa. Jadi pertama-tama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia cinta. Tahu lagunya semua? Tahu. Oke, mari kita bernyanyi. Di hati ini ada cinta, di mata ini ada cinta, di mulut ini ada cinta, di tangan ini ada cinta, di kiri ada cinta, di kanan ada cinta.
kita akan masuk pada materi gereja yang Katolik. Ibu sebelum masuk di sini dulu, Ibu mau bertanya. Di antara kamu masih adakah di zaman sekarang ini yang masih tidak mau berteman dengan orang yang berbeda latar belakang denganmu, berbeda suku, berbeda bahasa? Masih adakah di antara kamu sampai saat ini? Tidak. Berarti kamu sudah menerima perbedaan. Begitu. Kenapa? Kenapa kamu bisa menerima orang berbeda dengan kamu? Karena manusia. Mariana menjawab, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dan keberagaman itu adalah merupakan kekayaan kita sendiri. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang gereja yang Katolik. Sebelumnya kita sudah belajar tentang sifat gereja yang satu, sifat gereja yang kudus. Dan hari ini kita belajar tentang sifat gereja yang Katolik. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang sifat gereja yang satu. Sifat gereja yang satu itu apa? Dia mempunyai 3 alasan. Alasan pertama adalah gereja itu satu dari asalnya. Asal dari gereja itu adalah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus. Gereja itu satu dari pendirinya. Siapa pendiri dari gereja itu? Yesus Kristus. Dan jiwa dari gereja itu adalah Roh Kudus. Dan minggu lalu kita belajar tentang sifat gereja yang kudus. Sifat gereja yang kudus. Kita ini adalah gereja. Kita ini kudus. Nah, itu bertanya dari materi sebelumnya, kenapa kita disebut kudus? Iya. Dan selanjutnya, mengapa kita belajar tentang sifat gereja yang Katolik? Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita mampu menjelaskan makna dari gereja Katolik yang universal, yang umum itu, yang menyeluruh itu, yang luas itu, yang mengglobal itu. Kita mampu menjelaskan pada makna daripada gereja yang universal itu. Baru yang kedua, mengidentifikasi keberagaman gereja Katolik di seluruh dunia. Kita mampu mengidentifikasikan banyak perbedaan-perbedaan, mulai dari perbedaan latar belakang. Karena gereja Katolik itu berasal dia menerima jemaatnya atau jemaatnya dari berbagai negara, dari berbagai bahasa. Nah, untuk itu maka kita akan menyaksikan sebuah video yang berhubungan dengan gereja yang Katolik tadi. Perhatikan, yang simak, itu inkulturasi dalam gereja Katolik. Salve sahabat Katolik Ukraina, pernah nggak sih mendengar istilah inkulturasi? Nah, singkatnya, bagaimana gereja bisa dimengerti, dipahami, dicintai sesuai dengan budaya kita masing-masing, itulah inkulturasi. Bagaimana budaya itu diterapkan dalam kehidupan gereja, itulah juga inkulturasi. Salah satu proses inkulturasi dalam kehidupan gereja ialah liturgi dan masih banyak lagi. Di sisi lain, terkadang kalau berbicara tentang inkulturasi, kita akan terbayang tentang nyanyian dan tarian khas suatu daerah yang dipakai dalam misa. Setelah sudah menyaksikan video, maka mari kita masuk di dalam kelompok sebagai bahan referensi. Buka buku pakainya di halaman 47. Oke. Silakan kerjakan LKPD yang 1.1 sesuai dengan pertanyaan yang ada di sana. Waktu dalam mengerjakan diskusi kelompok itu 15 menit. Setelah 15 menit nanti, maka kelompok akan
berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Sudah. Ada yang sudah siap? Ada Bu. Oke, sudah siap? Jadi kalau sudah siap, maka sebelum kita mempresentasikan hasil kelompok kita, maka kita dulu guys briefing sebentar. Buka mulut, besar-besar suaranya. Buka mulutmu tertawa 3 kali. Ha ha ha. Buka mulutmu tertawa 2 kali. Ha ha. Buka mulutmu tertawa 1 kali. Ha. Buka mulutmu tertawa tanpa suara. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat. 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 Baik teman-teman, kami dari kelas 11 TB ingin menyampaikan hasil dari kelompok kami, tapi sebelum itu kami ingin perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Chris Albitani itu. Nama saya Maria Hamdullah. Dan saya Kira Syalagan. Kami akan melanjutkan dengan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Ya, silakan presentasikan hasil kelompoknya dan yang lain menyimak. Baik, pertanyaan pertama yaitu apa itu enkulturasi dalam gereja? Proses kreatif dan dinamis di mana iman Kristen menyatu dan berinteraksi dengan nilai budaya lokal, mengakar ke dalam budaya masyarakat setempat dan sebaliknya, menyegarkan serta mewarnai. Teman-teman sekalian di sini, apakah ada pertanyaan? Ayo, ada yang mau ditanyakan? Baik, nah jadi kami lanjutkan untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 itu apa yang sama dan apa yang berbeda dari gereja Katolik di berbagai belahan dunia. Sama dalam doktrin inti seperti iman pada satu Allah Tunggal, 7 sakramen dan otoritas para rasul yang diwariskan, sehingga ajaran dan karya keselamatan Allah menjadi lebih dipahami, diterima dan menyentuh hati umat di berbagai kebudayaan. Selanjutnya, inkulturasi apa saja yang tampak dalam gereja Katolik Indonesia, yaitu penyesuaian budaya lokal pada berbagai aspek liturgi dan ibadah, misalnya bahasa, seni musik, ataupun tarian-tarian, arsitektur gereja, busana liturgi, serta peralatan dan dekorasi yang dipakai saat perayaan liturgi ataupun misa. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Mari kita berikan aplaus dari kelompok 1 bila hasil. Tadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Apakah gereja Katolik itu berani memperbaharui kebudayaan? Tentu tidak. Ya. Jadi gereja Katolik itu menerima semua kebudayaan, semua perbedaan. Selagi tanda kutip, selagi ada istiadat dan kebudayaan itu tidak melanggar ajaran gereja. Kalau melanggar ajaran gereja, melanggar martabat manusia, maka itu tidak diterima dalam gereja Katolik sekalipun itu ada istiadat. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan membaca atau menyimak. Buka buku paketnya halaman 50. Di situ ada dokumen gereja Lumen Gentium artikel 13. Apa yang mau dikatakan di situ tentang gereja Katolik atau gereja yang universal? Ayo coba disimak. Coba disimak, diskusikan di dalam kelompoknya. Ibu berikan waktu dalam diskusi kelompok, dalam membaca referensi, Ibu berikan waktu 15 menit. Setelah kalian sudah menyimak artikel tersebut, maka kalian
bagikan. Kamu mencatat di sini apa itu makna gereja Katolik berdasarkan hasil referensi yang sudah kamu baca dalam dokumen tersebut. Oke? Ibu berikan waktu diskusi dalam kelompok itu 15 menit. Diskusi dalam kelompok. Oke, sudah siap? Sudah, Bu. Sudah siap? Udah Bu. Kalau sudah siap, mari kita presentasikan. Salah satu dari kelompok ada yang mau maju atau harus tunjuk? Oke. Ada maju kelompok 1 dalam mempresentasikan hasil kelompoknya perkenalan ini dan apa tugasnya di dalam kelompok tersebut. Silakan maju. Inilah mereka dari kelompok 1. Baik, perkenalkan, nama saya Maria Kabula, saya di sini bertugas sebagai moderator. Dan saya Bella Suragan sebagai pematerinya. Dan saya kita menjadi notulen. Ya, di sini kami akan membacakan jawaban. Jawaban kami yaitu menunjukkan salah satu poster yang berkaitan dengan mata pelajaran yang kami pelajari. Memang agak lumayan lucu, poster kami cuma sekedar tulisan. Poster kami cuma sekedar tulisan, tidak ada gambarnya. Tulisannya itu 1 iman, 1 kehidupan sakramenta, 1 pengharapan, 1 cinta kasih, 1 warisan dalam hierarki yaitu paus, uskup, Iman diakon. Oke. Di sini kami akan atau saya akan menjelaskan apa arti poster kami ini. Yaitu ada kalimat 1 iman. Artinya 1 iman dalam gereja Katolik kita itu walaupun berbeda kita tetap disatukan dalam 1 iman. Walaupun misalnya kita suku Nias, suku Batak, Jawa, tapi pengajaran kita dari atas sampai akhir itu satu. Iman kita tetap satu. Tidak ada iman di sana lebih mendalam, enggak. Iman kita tetap satu, pengajaran tetap sama. Yang kedua itu satu kehidupan sakramenta. Kita kutip sakramen. Sakramen itu dalam gereja Katolik dari atas sampai akhir sakramen kita cuma 7. Tidak ada di negara lain sakramennya ada 8, tidak ada. Dan seluruh dunia itu sakramen kita cuma 7. Kemudian itu 1 pengharapan, 1 pengharapan dan 1 cinta kasih. 1 pengharapan dan 1 cinta kasih ini seperti sejalan. Kita 1 pengharapan kita itu sama Tuhan. Cinta kasih kepada sesama. Tidak ada dalam gereja Katolik menyembah patung. Tidak ada dalam gereja Katolik membedakan suatu kebudayaan ataupun mengusir kebudayaan. Karena kita dalam gereja Katolik itu melakukan cinta kasih dan pengharapan. Selanjutnya itu 1 warisan dalam hierarki. Dalam gereja Katolik hierarki kita itu sama. Tidak ada dalam Katolik sana hierarkinya beda atau pemimpinnya beda. Sama, yaitu pemimpin pertama kita itu paus. Paus adalah pemimpin tertinggi di dalam gereja Katolik. Dalam sana, dalam negara lain, paus pemimpin tertinggi, bukan pastor. Yang kedua itu uskup. Uskup itu di bawah paus. Artinya itu dalam sebuah wilayah dia yang pemimpin tertinggi. Mungkin dalam pembagian wilayah uskup ada di situ, wilayah yang satu uskup yang di situ. Kemudian imam. Imam itu seperti pastor. Kalau pastor memang banyak. Tapi pastor ini biasanya seringkali berpindah-pindah tempat. Itu diakon. Jadi dalam hierarki ini, dalam gereja Katolik tidak ada pemimpin yang berbeda-beda. Pemimpin kita satu. Tidak ada yang berbeda. Jadi ini adalah salah satu poster kami. Jika ada sebuah pertanyaan yang tidak setuju dengan penjelasan
Satu iman. Ya. Oke, teman dari kelompok 4 mohon pengulangan penjelasan tentang satu iman. Satu iman artinya satu dalam sebuah iman. Iman kita dalam wilayah ini sama dengan iman lain. Tidak ada di sini kita diajari ini, di sana nggak diajari. Enggak, iman kita satu. Iman kita itu sama dengan yang lain. Apa yang diajari di sini itu yang diajari di sana. Tidak ada perbedaan. Bersatu dalam sebuah iman. Apakah ada pertanyaan dalam hal tersebut? Ataukah apa mau diulang lagi? Oke. Itulah hasil dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan kembali ke tempat. Maka dengan berakhirnya kelompok yang sudah tampil, semua kelompok sudah menampilkan hasil presentasinya, maka kita akan menyimpulkan. Oke, coba perhatikan di depan. Oke. Ada hubungan, kesimpulannya adalah ada hubungan dekat antara agama dan kebudayaan. Hubungan ini telah mewajibkan Gereja Katolik untuk setia mendengarkan bisikan kebudayaan. Kewajiban lain yang lebih luas adalah untuk merefleksikan dan merenungkan proses terbentuknya interaksi budaya manusia. Proses inkulturasi dapat dilihat sebagai perjalanan dari kebudayaan yang satu menuju kebudayaan yang lain. Agama dan Kristianitas akhirnya adalah bagian dari kebudayaan manusia. Jadi dari Konsili Vatikan II, dari yang sudah kamu bahas di dalam kelompok tadi, itu adalah menegaskan bahwa agar Gereja Katolik membuka diri dan menerima unsur-unsur kebudayaan setempat. Tentu sejauh unsur-unsur kebudayaan itu tidak secara prinsipil bertolak belakang dengan ajaran gereja seperti yang sudah dijelaskan di dalam kelompok tadi. Sampai di sinilah materi kita hari ini. Silakan direfleksikan. Jika ada pertanyaan yang dari materi ini belum kamu pahami, belum kamu mengerti, berikan waktu untuk bertanya. Silakan dulu berefleksi sebentar. Kamu renungkan dulu dari awal sampai akhir materi kita ini, apa yang ingin kau tanyakan, apa yang sudah kau pahami, silakan sebelum kita masuk pada tugas berikutnya. Oke, ada pertanyaan? Oke, silakan. Misalkan itu budaya tidak bisa diperbaharui, tapi ada budaya yang mengambil hak asasi manusia. Apakah budaya itu langsung ditolak mentah-mentah? Iya. Jadi ini sudah jelas di sini. Selagi budaya itu tidak bertolak belakang kepada ajaran gereja, itu bisa diterima. Tapi kalau budaya itu, apalagi sampai mengambil hak asasi manusia, melanggar HAM, melanggar hukum, itu tidak diterima. Karena dalam gereja juga tidak diterima. Ingat, di dalam gereja kita ada aturan-aturan di dalam gereja. Karena di dalam gereja Katolik itu adalah hukum cinta kasih. Di dalam gereja itu ada yang namanya hukum atau perintah gereja, ada yang namanya perintah Allah. Karena jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Itu kan mengambil hak milik orang lain. Itu kan melanggar HAM. Jadi sudah jelas itu ditolak. Walaupun itu adalah ada istiadat kebudayaan. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Jadi terakhir, buatlah sebuah aksi nyata. Ini kamu laksanakan tugas ini dalam kehidupan sehari-hari. Ambil bukunya. Ambil pulpennya, tulis tugasnya, dan tugas ini kamu laksanakan secara pribadi di dalam kehidupan sendiri. Buatlah aksi nyata pribadi. Artinya kamu membuat tekad pribadi. Buatlah sebuah aksi nyata dalam merenungkan sebagai gereja yang Katolik dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di gereja, di masyarakat, di sekolah.
tugas. Dengan tugas terakhir itu maka selesai materi kita hari ini. Sebelum kita tutup, kita bernyanyi. Kita bernyanyi, tahu lagunya? Oke, mari kita berdiri semua sebelum kita. Oke, nanti sekarang kita mulai kita bernyanyi dan berdoa. Ada yang mau memimpin doa? Siapa? Oke. Oke deh. Jadi nanti yang memimpin doa adalah Anastasia setelah kita sudah bernyanyi. Mari kita bernyanyi dulu. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, pada siang hari ini kami kembali mengucap syukur kepadamu. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah melindungi kami sepanjang kami melaksanakan tugas ini dan Engkau telah mengajar kami. Bapa, dan seterusnya kami akan melaksanakan kembali aktivitas kami. Kiranya Engkau memberi kelancaran ya Bapa, dan begitu juga atas segala kesalahan yang telah kami perbuat selama beraktivitas ini. Kiranya Engkau memaafkan kami. Segala doa dan permohonan ini diserahkan kepadamu dengan perantaraan Yesus